Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan sistem akuntansi biaya dan sistem penggajian. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami. Saya Siti Mahmuda, nomor presensi 22. Saya Konita Asmanabila, nomor presensi 18. Saya Vinata, nomor presensi 24. Nah, di sini kami akan mempresentasikan yaitu terkait sistem akuntansi biaya manual, sistem akuntansi biaya berbasis komputer, dan sistem penggajian manual, serta sistem penggajian berbasis komputer. Pertama, kita akan memulai dari sistem akuntansi biaya. Sistem akuntansi biaya adalah jaringan prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan dan menyajikan laporan biaya dalam perusahaan manufaktur. Sistem akuntansi biaya merupakan jaringan prosedur untuk mengumpulkan dan menyajikan biaya produksi, beban pemasaran, dan beban administrasi dan umum. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi perancangan sistem akuntansi biaya, yaitu yang pertama ada metode costing yang digunakan, yaitu ada full costing atau variable costing. Selanjutnya ada sistem akuntansi biaya standar atau sistem akuntansi biaya historis, dan yang ketiga ada proses produksi, yaitu produksi berdasar pesanan atau produksi berdasar proses. Selanjutnya yaitu unsur-unsur yang mempengaruhi sistem akuntansi biaya. Nah, diagram ini merupakan penjelasan lebih lanjut dari penjelasan yang sudah dijelaskan oleh Mahmudah, bahwasanya dalam sistem akuntansi biaya itu terdapat dua biaya. Yang pertama ada biaya produksi dan yang kedua ada biaya non-produksi. Biaya produksi dibagi menjadi dua, yaitu metode full costing dan metode variable costing. Metode full costing dibagi lagi menjadi dua, yaitu sistem biaya historis, sistem biaya standar, dan sistem biaya historis dibagi menjadi dua, yaitu metode harga pokok pesanan dan metode harga pokok proses. Begitupun dengan sistem biaya standar, yaitu juga dibagi menjadi dua, metode harga pokok pesanan dan metode harga pokok proses. Hal tersebut juga berlaku pada metode variable costing. Next. Informasi yang diperlukan oleh manajemen yang pertama yaitu order produksi yang belum selesai, yang kedua yaitu order produksi yang telah selesai, yang ketiga harga pokok produk jadi, yang keempat harga pokok produk yang masih dalam proses pada saat tertentu, dan yang kelima yaitu biaya menurut pusat biaya. Selanjutnya untuk dokumen yang digunakan, yang pertama yaitu surat order produksi, yang kedua ada daftar kebutuhan bahan, yang ketiga daftar kegiatan produksi, yang keempat bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang, yang kelima bukti pengembalian barang gudang, yang keenam kartu jam kerja, yang ketujuh laporan produk selesai, yang kedelapan bukti memorial, dan yang kesembilan bukti kas keluar. Nah, berikut merupakan contoh dari dokumen yang dibutuhkan, yaitu surat order produksi. Next. Selanjutnya, ini merupakan contoh dari daftar kegiatan produksi, bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang, bukti pengembalian barang gudang. Dan, dan untuk selanjutnya yaitu ada catatan akuntansi yang digunakan. Yang pertama ada jurnal pemakaian bahan baku, yang kedua ada jurnal umum, yang ketiga ada register bukti kas keluar, yang keempat ada kartu harga pokok produk, dan yang kelima ada kartu biaya. Untuk fungsi yang terkait yaitu ada fungsi penjualan, yang kedua ada fungsi produksi, yang ketiga ada fungsi perencanaan dan pengawasan produksi, yang keempat ada fungsi gudang, dan yang kelima ada fungsi akuntansi biaya. Udah.
Selanjutnya, flowchart sistem akuntansi biaya manual, yaitu yang pertama ada prosedur order produksi. Di sini, bagian order penjualan akan menerima order dari pembeli, lalu akan menambah informasi pada order dari pembeli serta akan membuat order dari pembeli yang sudah dilengkapi informasi. Nah, di sini bagian perencanaan dan pengawasan produksi dari order pembeli yang telah dilengkapi informasi akan membuat surat order produksi, lalu akan membuat daftar kebutuhan bahan dan daftar kegiatan. Di sini akan menghasilkan dokumen DKP, yaitu daftar kebutuhan bahan dan daftar kegiatan produksi, serta akan menghasilkan 3 dokumen surat order produksi. Di sini dokumen ketiga dan DKP akan dilanjutkan oleh bagian produksi dan sisanya akan diarsip berdasarkan angka. Lalu bagian produksi berdasarkan dokumen surat order produksi DKB serta DKP akan melaksanakan produksi sesuai dengan surat order produksi dan akan diarsip berdasarkan angka. Lalu untuk flowchart sistem akuntansi biaya manual yang kedua yaitu prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang. Next. Yang kedua, nah, di sini bagian produksi akan membuat BPPBG, yaitu bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang, yang mana di sini akan menghasilkan 3 dokumen BPPBG yang mana akan dilanjut oleh bagian gudang. Nah, dokumen 123 BPPBG ini akan menyerahkan barang dan akan mengisi kuantitas barang yang diserahkan kepada BPPBG. Dan di sini BPPBG yang dokumen 1 akan menghasilkan kartu gudang, yang dokumen kedua akan diberikan oleh bagian kartu persediaan, dan yang ketiga akan diberikan oleh bagian kartu biaya. Nah, bagian kartu persediaan berdasarkan dokumen 1 akan mengisi harga pokok kepada BPPG dan akan menghasilkan kartu persediaan, serta ini akan diteruskan oleh bagian kartu biaya. Nah, bagian kartu biaya ini akan menghasilkan kartu harga pokok produk, dan yang bagian kelima dan akan dilanjutkan oleh bagian 5 yaitu bagian jurnal. Nah, dokumen bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang ini akan menghasilkan jurnal pemakaian bahan baku dan akan diarsip berdasarkan angka. Selanjutnya, untuk yang ketiga yaitu prosedur pengembalian barang gudang, yaitu bagian produksi akan membuat bukti pengembalian barang gudang, yang mana ini akan menghasilkan 3 dokumen, yang dokumen 1 dan 2 diteruskan oleh bagian gudang, dan bagian ketiga akan diarsip berdasarkan angka. Nah, bagian gudang ini akan menandatangani bukti pengembalian barang gudang dan akan sebagai tanda terima barang. Nah, ini akan menghasilkan kartu gudang, lalu dokumen ke-1 ini akan diteruskan arsip berdasarkan angka. Dan bagian persediaan akan mengisi harga pokok pada BPPBG dan akan menghasilkan kartu persediaan. Dan ini akan dilanjut oleh bagian kartu biaya. Nah, bagian kartu biaya ini berdasarkan dokumen bukti pengembalian barang gudang akan menghasilkan kartu harga pokok produk dan akan diserahkan oleh bagian jurnal. Nah, bagian jurnal berdasarkan dokumen bukti pengembalian barang gudang akan menghasilkan jurnal umum dan akan diarsip berdasarkan angka. Vin? Selanjutnya yaitu flowchart sistem akuntansi biaya berbasis komputer. Nah, sistem akuntansi biaya berbasis komputer ini dimulai dari bagian perencanaan produksi. Jadi, bagian perencanaan produksi menerima dari pengolahan data elektronik berupa perkiraan penjualan, laporan persediaan hasil selesai, dan laporan persediaan bahan. Nah, dari dokumen-dokumen tersebut, perencanaan produksi membuat izin produksi, dan izin produksi akan diserahkan kepada bagian pengolahan data elektronik. Bagian pengolahan data elektronik berdasarkan izin
Nah, perintah produksi ini diserahkan kepada bagian perencanaan produksi. Selanjutnya, karena ada perintah produksi, maka terjadi permintaan bahan dan jadwal produksi unit pabrik. Nah, jadwal produksi unit pabrik ini akan diserahkan kepada untuk kepala pabrik dan bukti permintaan bahan akan diserahkan kepada gudang bahan baku dan pabrik. Selanjutnya dari pabrik akan menyerahkan bahan kepada gudang bahan baku dan pengolahan data elektronik akan menerima tanda pengeluaran atas bahan tersebut. Selanjutnya, karena adanya aktivitas produksi tersebut, bagian pabrik menerima jadwal produksi dari bagian pengolahan data elektronik dan bagian pabrik dari dokumen kartu jam kerja akan diserahkan kepada bagian pengolahan data elektronik dan laporan gerak produksi akan diserahkan juga kepada bagian pengolahan data elektronik. Sehingga atas hal tersebut, bagian pengolahan data elektronik akan membuat ayat-ayat jurnal, di mana ayat-ayat jurnal tersebut akan dicatat dalam buku besar. Next. Selanjutnya yaitu mengenai unsur pengendalian intern, di mana yang pertama ada organisasi dan sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Pada organisasi, untuk yang pertama ada fungsi pencatat biaya harus terpisah dari fungsi produksi. Yang kedua, fungsi pencatat biaya harus terpisah dari fungsi yang menganggarkan biaya. Dan yang ketiga, fungsi gudang harus terpisah dari fungsi produksi. Dan yang keempat, fungsi gudang harus terpisah dari fungsi akuntansi. Untuk sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, untuk yang pertama ada surat order produksi diotorisasi oleh kepala fungsi produksi. Dan yang kedua, bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang diotorisasi oleh kepala fungsi produksi yang bersangkutan. Yang ketiga, bukti kas keluar diotorisasi oleh kepala fungsi akuntansi keuangan. Dan yang keempat, daftar kebutuhan bahan dibuat oleh fungsi perencanaan dan pengawasan produksi dan diotorisasi oleh kepala fungsi produksi. Dan yang kelima, daftar kegiatan produksi dibuat oleh fungsi perencanaan dan pengawasan produksi dan diotorisasi oleh kepala fungsi produksi. Untuk yang terakhir, kartu jam kerja diotorisasi oleh kepala fungsi produksi yang bersangkutan. Untuk unsur pengendalian intern terdapat yang terakhir yaitu praktik yang sehat, di mana yang pertama, surat order produksi, bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang, bukti kas keluar, bukti memorial, bernomor urut tercetak dan penggunaannya dipertanggungjawabkan. Yang kedua, secara periodik dilakukan rekonsiliasi kartu biaya dengan akun kontrol biaya dalam buku besar. Untuk yang ketiga atau yang terakhir yaitu mengenai kartu persediaan. Untuk selanjutnya mengenai sistem penggajian. Sistem penggajian dan pengupahan dalam perusahaan manufaktur melibatkan fungsi kepegawaian, fungsi keuangan, dan fungsi akuntansi. Untuk informasi yang diperlukan manajemen, ada jumlah biaya gaji dan upah yang menjadi beban perusahaan selama periode akuntansi tertentu. Ada jumlah biaya gaji dan upah yang menjadi beban setiap pusat pertanggungjawaban selama periode akuntansi tertentu.
dan jumlah gaji dan upah yang diterima setiap karyawan selama periode akuntansi tertentu, serta rincian unsur biaya gaji dan upah yang menjadi beban perusahaan dan setiap pusat pertanggungjawaban selama periode akuntansi tertentu. Untuk selanjutnya ada dokumen yang digunakan. Untuk yang pertama, dokumen pendukung perubahan gaji dan upah. Dan yang kedua, kartu jam hadir. Ketiga, kartu jam kerja. Yang keempat, daftar gaji dan upah. Yang kelima, rekap daftar gaji dan rekap daftar upah. Yang keenam, surat pernyataan gaji dan upah. Yang ketujuh, amplop gaji dan upah. Dan yang kedelapan dan terakhir yaitu ada bukti kas keluar. Selanjutnya, catatan akuntansi yang digunakan yaitu yang pertama ada jurnal umum, yang kedua ada kartu harga pokok produk, dan yang ketiga ada kartu biaya, dan yang keempat ada kartu penghasilan karyawan. Nah, fungsi yang terkait yaitu yang pertama ada fungsi kepegawaian, fungsi pencatat waktu, fungsi pembuat daftar gaji dan upah, fungsi akuntansi, dan fungsi keuangan. Next, selanjutnya sistem penggajian manual. Di sini flowchart akan dibacakan oleh Vinata. Baik, untuk Vinata, mikrofonnya bisa dinyalakan. Baik, selanjutnya yaitu proses sistem penggajian manual. Dimulai dari bagian pencatatan waktu, mencatat jam hadir karyawan. Dari hal tersebut diperoleh output yaitu kartu jam hadir. Dari kartu jam hadir dibuat daftar hadir sehingga menghasilkan output yaitu kartu jam hadir dan daftar hadir karyawan yang akan diserahkan kepada bagian gaji dan upah. Bagian gaji dan upah menerima kartu jam hadir dan daftar hadir karyawan. Dari dokumen-dokumen tersebut dibuatlah daftar gaji. Dari hal tersebut dibuat rekap gaji dan menghasilkan dokumen surat pernyataan gaji, rekap daftar gaji 2 rangkap, dan daftar gaji 2 rangkap. Dari dokumen daftar gaji tersebut, di mana dokumen-dokumen tersebut akan diserahkan kepada bagian utang. Jadi bagian utang menerima daftar gaji 2 rangkap, rekap daftar gaji 2 rangkap, dan surat pernyataan gaji dan kartu penghasilan karyawan. Satu, daftar gaji rangkap 2, rekap daftar gaji rangkap 2, dan surat pernyataan gaji akan diserahkan kepada bagian keuangan. Untuk bukti kas keluar rangkap 2 dan rekap daftar gaji rangkap 1 akan diserahkan kepada bagian gaji dan upah.
Jadi bagian gaji dan upah menerima dokumen daftar gaji dan bukti kas keluar yang akan diarsip berdasarkan tanggal dan kartu penghasilan karyawan akan abjad. Selanjutnya, bagian keuangan menerima kartu penghasilan karyawan, surat pernyataan gaji, rekap daftar gaji rangkap 2, daftar gaji rangkap 1 dan 2, dan bukti kas keluar rangkap 1 dan 3. Dari dokumen-dokumen tersebut akan mengisi cek dan memintahkan tanda tangan atas cek. Selanjutnya, menguangkan cek ke bank dan memasukkan uang ke amplop gaji dan membayarkan gaji kepada karyawan dan meminta tanda tangan atas kartu penghasilan karyawan, membubuhkan cap lunas pada bukti dan dokumen pendukungnya, dan akan diserahkan kepada bagian keuangan di mana akan menghasilkan surat pernyataan gaji, rekap daftar gaji rangkap 2, bukti kas keluar rangkap 1 dan 3. Bukti kas keluar rangkap 1, daftar gaji rangkap 1, rekap daftar gaji rangkap 2 akan diserahkan kepada bagian utang. Bukti kas keluar rangkap 3, daftar gaji rangkap 2, dan kartu penghasilan karyawan akan diserahkan kepada bagian gaji dan upah. Di mana bagian gaji dan upah ini akan mengarsip dokumen tersebut berdasarkan tanggal dan abjad. Selanjutnya, bagian utang menerima bukti kas keluar, daftar gaji, dan rekap daftar gaji dari bagian keuangan. Dari dokumen tersebut akan mencatat nomor cek pada register bukti kas keluar. Selanjutnya, bagian jurnal menerima dokumen bukti kas keluar dan rekap daftar gaji dari bagian utang dan akan membuat bukti memorial. Dari bukti memorial tersebut akan diperoleh dokumen bukti memorial, rekap daftar gaji rangkap 1 dan bukti kas keluar rangkap 2 dan akan dibuat jurnal umum, di mana bukti memorial dan rekap daftar gaji tersebut akan diserahkan kepada bagian jurnal untuk dibuat kartu biaya. Dan bukti memorial, rekap daftar gaji, bukti kas keluar akan diarsip berdasarkan nomor. Selanjutnya, bagian jurnal menerima rekap daftar gaji rangkap 2, daftar gaji rangkap 1, bukti kas keluar rangkap 1 dari bagian keuangan dan akan dibuat register cek, di mana dokumen-dokumen rekap daftar gaji rangkap 2 akan diarsip berdasarkan nomor dan selesai. Selanjutnya yaitu mengenai sistem penggajian berbasis komputer. Untuk prosedur gaji dan upah berbasis komputer dibagi menjadi 2, yaitu ada prosedur dengan pendekatan batch processing dan prosedur dengan pendekatan real time. Untuk contoh dari prosedur dengan pendekatan batch processing, di mana yang pertama pada unit produksi bagian pabrik dihasilkan kartu jam kerja
Lalu pada pencatat waktu, di mana kartu jam tersebut dicocokkan dengan kartu jam karyawan. Nah, kartu jam kerja dan kartu absensi, sebagaimana dilakukan pada proses manual, dicocokkan antara satu dengan lainnya oleh bagian pencatat waktu. Perbedaan yang terungkap dari hasil pencocokan itu harus segera ditelusuri penyebabnya dan dikoreksi. Lalu, pada bagian pengolahan data elektronik, di mana dihasilkan, di mana terdapat proses penyortiran gaji dan upah, yang dihasilkanlah perubahan gaji dan upah, lalu dilakukanlah proses updating gaji dan upah, di mana proses updating tersebut eh, proses updating tersebut akan diperoleh suatu update master file gaji dan upah yang telah memuat data gaji dan upah yang mutakhir, sehingga dapat digunakan untuk memproses perhitungan gaji dan upah serta pembuatan daftar dan dokumen lainnya. Nah, lalu dari proses tersebut dihasilkanlah catatan untuk karyawan, daftar gaji dan upah, dan voucher jurnal yang akan diserahkan kepada bagian kasir. Untuk sebelumnya, pada perhitungan gaji dan upah, pembuatan daftar dan dokumen lainnya, dihasilkanlah voucher jurnal yang akan dibandingkan dengan voucher jurnal pada pembuatan bagian kasir, di mana pada bagian kasir terdapat catatan untuk karyawan, daftar gaji dan upah, dan cek dan cek. Dan untuk cek akan diserahkan kepada bagian bank, dan pada bagian bank dihasilkanlah slip store dan RK gaji dan upah yang akan diserahkan kepada pengawas intern. Untuk pada bagian personalia, terdapat perubahan data yang selanjutnya dilakukan input gaji dan upah. Untuk perubahan data tersebut ialah ada penerimaan karyawan baru, pemberhentian karyawan, promosi jabatan, penurunan jabatan, kenaikan pangkat, penurunan pangkat, mutasi jabatan, dan sejenisnya. Yang akan dilakukan input untuk gaji dan upah yang selanjutnya akan kembali kepada pengolahan data elektronik, yaitu perubahan gaji dan upah. Dan untuk proses terakhir, yaitu pembuatan rekonsiliasi bank. Untuk selanjutnya yaitu contoh dari prosedur dengan pendekatan real time. Contoh dari prosedur pendekatan real time ini terdapat untuk yang